Sama-sama kita ketahui, Indonesia itu terdiri dari 3 zona waktu. WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, WIT, waktu Indonesia Timur. Kalian tahu nggak kalau dulu pernah ada gagasan untuk menyatukan ketiga zona waktu ini menjadi satu, alias hanya menggunakan satu zona waktu di Indonesia, yaitu WITA atau waktu Indonesia Tengah, tepatnya di tahun 2005. Gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh Indonesia Marketing Association. Emang apa sih untung ruginya? Kita bahas sama-sama ya. Selamat datang di Obrolin Duit Yuk, bareng Bang Odi. Sebelum membahas mengenai untung ruginya nih, kita harus tahu dulu kenapa di Indonesia memiliki 3 zona waktu. Nah, pembagian zona waktu di Indonesia sendiri diatur melalui keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987, di mana menjadikan Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT, yang ditetapkan berdasarkan tolak ukur terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Untuk sistem pembagian waktu di dunia sendiri secara resmi ditetapkan pada tahun 1884 di Washington DC, Amerika Serikat, yang waktu itu dihadiri oleh 27 negara. Hasil dari konferensi itu memutuskan sistem metode standarisasi waktu dan menentukan titik pangkal 0 derajat yang menjadi tolak ukur berada di kota Greenwich, Inggris. Karena itu dinamakan Greenwich Mean Time. Untuk pembagian waktu di Indonesia sendiri, WIB itu termasuk dalam zona GMT plus 7. Artinya, zona waktu yang memiliki perbedaan 7 jam lebih cepat dari waktu Greenwich Mean Time yang digunakan sebagai tolak ukur standar. Kemudian WITA termasuk dalam GMT plus 8, artinya 8 jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time. Dan WIT termasuk zona GMT plus 9, artinya memiliki perbedaan 9 jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time. Untuk wilayah yang masuk ke masing-masing zona waktu, pembagiannya adalah sebagai berikut. Untuk zona waktu Indonesia bagian Barat mencakup seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, seluruh Pulau Madura, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian untuk zona waktu Indonesia Tengah mencakup Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan yang terakhir, untuk zona waktu Indonesia Timur mencakup seluruh provinsi di Pulau Maluku dan seluruh provinsi di Pulau Papua. Kemudian ada pertanyaan nih, apa aja yang bakalan terjadi Bang jika wacana ini dilaksanakan atau diterapkan? Yang pertama terjadi adalah berubahnya pola aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di wilayah barat seperti Sumatera dan Jawa akan mulai aktivitasnya 1 jam lebih cepat dari biasanya. Karena kan WIB lebih lambat 1 jam dari WITA. Jadi jika selama ini masyarakat mulai bekerja jam 8 pagi, maka mereka harus mulai bekerja di jam 7 pagi. Artinya bangunnya juga harus lebih cepat. Termasuk juga untuk anak-anak sekolah, pedagang, supir angkot, jadwal kereta api, dan lain-lain. Begitu juga untuk orang-orang yang berada di Indonesia bagian timur, yang menggunakan waktu WIT. Mereka yang waktunya lebih cepat 1 jam dari zona waktu WITA, harus mulai bekerja lebih siang dari seharusnya. Yang artinya jam pulang kerjanya akan lebih lama dari biasanya. Bisa dikatakan akan ada lebih dari 200 juta orang yang mengalami perubahan pola aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hal kedua yang akan terjadi adalah fenomena alam yang tidak sinkron dengan perputaran waktu. Seperti yang sama-sama kita ketahui, fenomena pergerakan bumi yang mengelilingi matahari membuat waktu di bumi ini menjadi berbeda-beda, yang dihitung berdasarkan rumus astronomi. Karena itulah secara astronomi, wilayah timur Indonesia akan lebih dulu tersinari matahari daripada wilayah barat Indonesia. Jadi, jika zona waktu disatukan nih, maka orang-orang di wilayah barat Indonesia akan mulai aktivitasnya di saat hari masih gelap. Sebaliknya, masyarakat di timur akan memulai aktivitas di saat matahari sudah hampir tepat di atas kepala mereka. Jadi, jika masyarakat di wilayah timur akan melakukan olahraga lari pagi misalnya, apakah namanya akan menjadi lari siang ya? Kemudian pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih, apa keuntungannya Bang jika zona waktu di Indonesia itu diseragamkan? Perlu kita ketahui, pemerintah pernah mewacanakan penggabungan zona waktu Indonesia menjadi GMT plus 8, atau yang saat ini digunakan zona waktu Indonesia Tengah. Dan zona waktu ini juga digunakan negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Dengan samanya antara waktu Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, pastinya akan meningkatkan efisiensi waktu dalam transaksi ekonomi antar negara. Kemudian persamaan waktu di Indonesia juga akan mengefisiensikan waktu antara seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah timur Indonesia dan barat Indonesia yang terdapat selisih sampai 2 jam. Selama ini, kedua wilayah ini bisa dikatakan memiliki waktu efektif untuk berhubungan dalam pekerjaan yang tergolong singkat. Sebagai contoh, dalam sistem jam kerja, pemerintah memberlakukan jam masuk kerja itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
Pukul 8 pagi di Indonesia bagian Barat sama dengan pukul 10 pagi di Indonesia bagian Timur. Di saat orang-orang di Indonesia Timur masuk kerja nih, di Indonesia bagian Barat masih belum masuk kerja. Sedangkan ketika orang-orang di Indonesia bagian Barat mulai masuk kerja, orang-orang di Indonesia Timur sudah hampir jam istirahat, sehingga terdapat hambatan dalam berkoordinasi. Jika hal ini bisa dihilangkan nih, maka antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur akan memiliki full 8 jam waktu yang efektif untuk berkoordinasi, dan pastinya akan meningkatkan efektivitas birokrasi. Keuntungan seperti ini juga akan dirasakan di sektor transportasi, perdagangan, pertelevisian, dan lain-lain. Kemudian, apa aja kerugian yang akan dialami jika Indonesia menerapkan satu zona waktu, Bang? Bukan kerugian sih, lebih tepatnya tantangan yang akan dihadapi. Tentunya adalah biaya sosialisasi yang akan sangat besar dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Seperti kita ketahui, wilayah Indonesia itu sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Sedangkan belum semua wilayah Indonesia mendapatkan akses informasi yang memadai. Jadi bisa dibayangkan ya, berapa biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mensosialisasikan kebijakan ini. Mempertimbangkan akses, latar belakang pendidikan, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, bisa dipastikan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mensukseskan kebijakan ini gak main-main ya, dan akan sangat membebani anggaran negara. Jadi itu aja deh yang mau kita bahas mengenai video kali ini. Memang sih kebijakan ini sekarang udah gak terdengar lagi kabarnya, apakah akan dilanjutkan atau enggak. Jadi kita tunggu aja kabar selanjutnya dari pemerintah ya. Tapi kalau kalian setuju apa enggak dengan wacana ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video pembahasan keuangan, investasi maupun ekonomi, kalian boleh banget bantu subscribe kanal YouTube ini untuk video menarik lainnya. Boleh juga bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lain, biar sama-sama bisa belajar. Jadi, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya.